Supply ke demand. Demand ke supply. Supply zone, kita zoom out, tuh pasti dia ke demand lagi. Terus mondar-mandir seperti itu. Nah, sekarang saya akan gambarkan bagaimana supply dan demand yang bagus. Hapus dulu. Satu. Ya. Oke. Ini. Tanggal biru. Ya. Nah. Bismillah. Oke. Selagi harga gimana ya? Pokoknya kalau om-om semua melihat bentuk yang seperti ini, yang berbentuk seperti ini, ya, ini kan bearish engulfing. Nah, tapi nanti kita bahas. Yang penting ciri-ciri supply dan demand itu bagaimana? Satu, seperti ini. Kedua, seperti ini. Karena dulu candle ini bercerita bahwa di sini ada banyak order. Dulu di sini adalah harga favorit. Contohnya kalau kambing di sini harganya lagi harga favorit, harga 2 jutaan nih di sini. Nah, tiba-tiba ada yang murah nih, dia kejar. Nanti untuk dijual di hari raya dijual 3 juta, 4 juta. Nah, simpelnya kayak gitu. Berarti kalau posisi market harga silver semuanya atau oil, harga minyak, ini adalah favorit price dia di sini. Secara sejarah dia ini adalah tempat di mana demand itu supply ya. Kalau di atas supply, di atas demand. Nah, kita tandakan seperti ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Om, harus body kah atau shadow kah atau bagaimana? Semuanya benar, tidak ada yang salah. Tergantung nanti risk reward. Tergantung jarak pips yang kita bisa kendalikan. Kalau saldo kita kecil, kecilkan areanya. Kalau saldo kita besar dan siap untuk resiko lebih besar, nggak masalah pakai zona yang besar. Ya. Kemudian ini juga. Sekarang pertanyaannya, mana di antara dua gambar ini? Oke. Di mana di antara dua supply dan demand ini yang kuat? Menurut om-om, kanan atau kiri? Kiri. 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 Oke. Kiri. Kiri. Ada lagi? Yang kanan ada? Kiri. Kiri kanan kiri kanan. Oke ya. Kiri. Kiri adalah area supply yang lebih kuat. Ya, lebih kuat. Kenapa? Karena dia fresh. Fresh maksudnya harga tidak terlalu banyak berputar. Tidak terlalu base-nya tidak terlalu banyak. Hanya sebentar kemudian dia turun. So nanti dia akan balik lagi. Kalau ini ada base yang banyak. Nah, untuk nanti mengkombinasikan supaya kita tahu harga tertahan atau tidak, itu bab lain. Tapi sekarang kalau kita lihat ada konsolidasi yang agak panjang dulu, kemudian ada candle besar, yang ini ada sedikit kecil, kemudian ada candle besar, selagi dia di atas itu adalah supply, dan apabila dia di bawah itu adalah demand. Kemudian harga tidak berhenti sampai di sini, dia akan buat lagi. Nah,
Biasanya bentuk ini akan tercermin di candle besar, di H4, di daily. Nah, kesempatan entry-nya adalah berada di dalam zona ini. Nanti saya jelasin. Oke. Nah, drop, base, drop. Oke. Drop, base, drop. Kemudian kalau dia di sini ada candle lagi, rally, base, drop. Ya, sudah paham kan teman-teman? Udah kalau soal rally, base drop udah paham semua ya? Paham. Oke, nggak ada yang masih asing kedengarannya? Nggak ada? Oke, alright. Nah, usahakan kita lihat cari posisi supply dan demand seperti ini. Kalau harga sudah tembus berarti dia akan berubah posisi dari supply menjadi demand, demand menjadi supply. Kita lihat contoh. Oke. Nah, ini price. Ini supply. Nah, supply, rally, drop, base, drop. Alright. Nah, ini demand zone. Ini demand zone tapi dia zonanya besar dan juga harus di zoom ke time frame yang lebih kecil supaya lebih terlihat. Nah, masuk ke M30, pokoknya kita zoom in supaya terlihat. Nah, di dalam zona ini baru kelihatan. Sini lagi ada. Kemudian di sini. Nah. Oke. Nah, ada juga supply dan demand yang berbentuk seperti ini. Saya lupa. Begini. Ini candle biru. Kecil. Oke. Nah, ini juga area supply dan demand. Nah, begini. Tapi dia butuh batasnya sampai 3 Om ya. 3 candle. 3. Maksimum itu 3 sampai 4. Kalau udah lebih dari itu udah tinggalin, jangan dipakai maksud saya. Cari yang lain, banyak market yang lain. Batasnya 3 sampai 4. 1 2 3. 4 ini maksimum. Kalau lebih dari itu lebih baik jangan tinggalkan. Jangan dipakai maksudnya. Jangan di nih ya. Kita cari contoh. Nah, ini ya. Contohnya, cek halo 1 2 3, halo 1 2 3. Contoh, candle ini yang biru ini kan juga sama, ini supply. Tapi supply ini ditembus oleh 1 2 3, banyak banget kan? 1 2 3 4. Nah, ini agak kurang bagus. Tuh. Agak kurang oke. Ya, yang seperti ini agak kurang oke. Ini fresh nih. Ini nanti ini siap-siap nih GU.
Nah, alright, lagi. Nih, kita tandain dulu demand. Nih, market dari sini low, high, low, high, low, high, low. Berarti ini ranging. Nah, udah tahu ini ranging. Biasanya teman-teman sebelum SND itu opennya terkadang di tengah sini, di bawah sini, di atas sini. Jangan. Usahakan cari open yang kalau dia di supply, benar-benar di supply zone. Kalau dia di demand, carilah yang benar-benar di demand zone. Setidaknya resiko kita kecil dan stop loss kita kecil. Nah, sekarang kita lihat. Harga jalan. Oke, nah ini candle merah. Nih, ketembus birunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak. Nah, ini agak kurang diminati. Posisi market strukturnya dari sini, apa yang kita lihat? Dari sini, 1, high, low, high, low, high, low, high. Dominannya apa? Naik kan market strukturnya? Karena candle biru lebih banyak dari candle merah, betul? Nih, naik ke atas. So, harga turun. Selagi dia belum menembus ini, berarti low sebelumnya yang paling rendah ini berarti masih dominan naik. Walaupun dia ranging, dia akan tetap dominannya naik. Nah, maka kita akan fokus, ya wis, saya cari supply. Nah, tandai. Saya cari demand. Saya tandai. Ini 1. Nih. Dari ujung, ambil. Nah. Tunggu dia sampai bikin, jangan dulu open di sini. Kenapa Om? Karena ini udah nggak fresh. Supply yang sudah diambil ordernya. Ini kan udah ada yang ambil ordernya. Tuh. Makanya harga cuman sebentar retest, kemudian dia naik. Tapi kalau scalping bisa, tapi beresiko. Jadi tunggu dulu dia bikin demand. Tunggu dia bikin demand. Pada saat di sini sudah terbentuk demand, langsung kita tandai. Right. Nah, barulah kita cari entry point. Pakai basic sudah bisa cari entry point. Kita ambil support area. Cari support area. Support. Resisten. Oke. Kalau bingung, nggak kelihatan Bang, banyak banget cucuk atas, cucuk bawah, ganti ke grafik line chart. Kayak gini. Oke, lebih simpel dan lebih terlihat. Nah, setelah, ini kan sekarang chapternya SND, so saya fokus ke SND dulu. Nanti kita belajar support dan resisten. Tapi secara garis besar begini dulu. Kalau kita bingung pakai candle, ganti ke line chart. Setelah itu tandai. Nah, tadi harga di sini, kita backtest ya, kita coba. Jalan. Oke, ini adalah supply area yang sudah diambil ordernya. Kemungkinan reject masih ada rejection-nya, tapi tidak akan kuat karena sudah kosong. Di sini sudah kosong, demand sudah diambil. Oke, harga tertembus. Nah, ini adalah berita baik. Oke, kita sudah ada supply baru. Tandai supply-nya. Ya, tandai high, low, high. High. Low. Nah, bayangkan ada high low ya. Saya nggak tulisin lagi satu-satu. Tetap jalan, harga jalan. Nah, ini supply demand yang sudah kita tandai sebelumnya. So, kalau balance kita kecil, jangan beresiko terlalu lebar. Artinya
kita kecilkan. Nah, nggak apa-apa. Udah kita pilih saya dari body. Ngecilinnya kalau untuk cari buy berarti ngecilinnya ke bawah. Jangan ke atas. Berarti semakin ke bawah area kita akan semakin kecil. Nah, supaya kita belum tahu kan harga apakah akan kembali arah atau tidak. Risk dan reward harus selalu diperhatikan. Probability. Ini basic. Oke, ditandai seperti ini. So, pasang pending order. Kita pasang pending order. Nah, buy di sini. Tuh. Harga datang. Ini kan fresh. Sebelum ada candle yang datang, nah ini fresh. Nggak ada yang masuk ke sini. Ini kalau di zoom, saya gedekan. Saya besarin ya. Saya besarin. Tuh, lihat. Ini nggak ada yang masuk ke order di sini. Berarti ini fresh demand area. So, kemungkinan pada saat harga kembali pertama kali muncul datang ke sini, pasti dia akan ada rejection. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini supply, tapi sudah nggak fresh. Dia pernah diambil, dicucuk dikit. Nah, dicucuk, habis itu dia turun. Oke, harga naik. Set. Oke. Nah, di sini kita sudah pasang buy limit. Ya. Resiko kita putus lagi. Check one, 1 2 3, check one. Masuk. Cek. Oke, masuk ya. Nah, ini ya, perhatikan. Reward kita risk kita 20 pip, 30 pip. Ya. Nah, ini kan sudah terbentuk. Ada supply fresh. Berarti kita punya probability 70 pips ke atas dan resiko kita 30 pips. Pasti muncul keraguan di sini. Waduh, nanti gimana kalau tembus ya? Nah, kebanyakan di luar, saya nggak salahin mentor di luar ya, tapi kebanyakan mereka kan ngejelasin, ya agak lebarin aja mas stop loss-nya supaya nggak kena stop loss. Jadi kesannya adalah kalau kena stop loss itu hina banget dan rugi banget. Kan begitu. Nah, saya harap setelah ini mindset-nya diganti. Kalau di brilliant mindset, orang yang brilian itu akan berpikir lebih baik saya stop loss kecil daripada saya besarkan stop loss. Abis itu mereka bilang risk reward-nya minimum 1:3, 1:4. Hey man, supply and demand kita 1:5, 1:7. Dan saya maksimum saya nggak pernah mau kalau saya lagi sedang pakai manajemen yang resikonya sangat terukur, saya nggak pernah mau lebih, stop loss saya nggak mau saya lebih dari atas 35 pips. Cukup, 30-35 itu udah besar bagi saya. Karena lebih baik terpotong loss-nya daripada saya menahan loss. Karena itu bad habit untuk kita sebagai trader. So, kita pasang stop loss di bawah sini. Nah, kalau ya agak luasin dikit stop loss-nya di bawah sini. Nah, nanti akhirnya reward-nya harus lebih tinggi. Selalu begitu dan itu jadi masalah. Akhirnya waktu harga masuk, tambah posisi. Wah, gimana ini? Margin call. Jangan diulang lagi kayak gitu. Kasih stop loss di sini, ya. Kemudian kita sudah pasang buy limit di sini, tunggu harga datang. Nah, yang jadi masalah nggak mau nunggu. Tunggu. Wah, nggak datang. Wah, udah order di sini. Waduh, ini kayaknya terus. Nah, itu psikologi masing-masing. Kendalikan diri Anda masing-masing. Turun, lama ini, 2 hari dia turun. Oke. Di sini buy limit kita sudah aktif. Nah, kita sudah punya di atasnya adalah supply area. Nah, yang di break dengan 1 2 3 4 banyak candle. Wah, berarti ini kata kemarin waktu saya belajar SND agak kurang kuat nih, berarti kemungkinan dia akan tertembus. Berarti kalau saya pasang TP di sini, kemungkinan untuk TP itu tercapai, jadi lebih enak sering kena TP dan sering kena stop loss daripada menunggu dengan harapan, tapi market nggak jalan kemana-mana, akhirnya kita tambah posisi.
ya, karena kita harus jaga psikologi. Turun, oke, aktif di demand. Harga naik, oke, alhamdulillah kita sudah TP. Nah, begitu caranya. Waktu harga di sini jalan di GBP USD, ya udah sambil berlatih satu-satulah. Ya udah, saya udah ada posisi di JPP USD. Biarin aja dulu dia sampai ketemu stop loss dan TP. Jangan dulu yang lain karena nanti ketika yang ini benar tapi di posisi pair yang lain kita kalah, kita bingung akhirnya mau nggak mau, waduh, akhirnya berantakan, akhirnya di close semua, profitnya nggak maksimum. Oke, nah alhamdulillah kita kena TP. Perhatikan, stop loss-nya hanya 30 pip. Oke, profitnya 70 pips. Oke, 1:2 lebih kalau kita menggunakan supply dan demand. Terus, alhamdulillah, wah Om lebih tinggi. Kenapa saya TP di sini? Kenapa saya enggak TP lagi di atas? Nah, itu psikologis. Jangan dibiasakan seperti itu. Oke? Nah, biarkan karena ini kita sudah tahu adalah area supply yang lemah, maka wajar apabila price tertembus. Nah, di sini dia bentuk lagi, dia bikin lagi. Oke, di next day dia bentuk lagi yang namanya supply zone. Kita tandai. Kita sudah dapat wick di ujung. Nah, nanti kita belajar shadow hunter. Sekarang kan kita belum belajar. Kita tandai dulu. Om, ini kan bukan candle biru. Zoom ke H1. Nah, alright. Kelihatan kan? Ada candle biru. Nah, kalau ada bertindih seperti ini, pilih salah satu. Mau yang ini atau yang di atas. Oke? Terserah. Sesuai teman-teman, boleh di sini, boleh di sini. Nggak ada yang pasti. Oh, di sini pasti reject, nggak reject. Wah, ini saya ditipu nih sama abang itu. Abang Alvaro berdebah nipu saya. Jangan gitu ya. Karena nggak ada yang pasti. Oke? Terus harga kita tandai di supply zone. Habis itu di sini masih demand zone yang berada dengan support area. Harga terus berjalan. Oke. Nah, kan masuk lagi dia. Tuh, dapat kita di sini. Nah, kemudian TP di iman sebelumnya. Terus begitu dia jalan lagi. Tuh, masuk lagi sini. Oke, masuk lagi. Nah, kita gambarkan lagi, kita dapat lagi supply zone. Pokoknya jangan malas-malas bikin kotak-kotak kayak gini, kotak-kotak begini. Jangan sampai bosan maksud saya. Nah, ini juga zone. Walaupun nggak bagus, nggak fresh, banyak cucu-cucu begini, tapi dia masih supply zone. Ini juga demand zone. Kita tandai. Nah, Bang, ini biru-biru, ada merah, tinggal di zoom. Oke, tuh. Nah, ini dapat lagi. Simple basicnya begini. Nah, di sini juga kan kita masih ada buy. Ada buy limit lagi pasang di sini, di 0,01, di sini 0,01. Nggak masalah. Tapi stop loss di sini tetap ada. Jadi waktu dia harga dari sini mencapai ke sini, semua profit atau loss yang sebelumnya itu, jadi kadang-kadang dari 7 setup basic supply demand, dari 7 supply basic, kita cuma gagal 3, tapi stop loss-nya 20 pip, 30 pip. Sekali dia masuk ke supply yang atas, pasti profitnya udah bisa menutupi kekalahan sebelumnya. Masalah rakus yang bikin kita itu jadi bermasalah balance-nya. Nah, ini akhirnya terbentuk lagi supply zone. Tandai lagi. Oke, yang masih di zona resisten. Tanya dong Om, boleh nggak? Oke, nanya ya. Kalau misalkan harga berbalik, terus Oke. kena limit dari orderan kita, kan Ya. otomatis kan dia meluncur tuh ke stop loss kita. Oke.
misalkan stop loss kita udah kena apa ya, Mm-mm. ternyata harga balik lagi Mm-mm. ke harga yang ya ke harga tujuannya, itu Iya. masih masih apa namanya, masih bagus nggak untuk kita lakukan order ulang? Oh, iya, good. Jadi kita sudah ada, ini ada contohnya nih Om. Contohnya ini. Oke. Nah, contohnya ini yang lain. Ini coba kita hapus dulu biar nggak pusing. Hmm, Apalagi kalau misalkan harganya bolak-balik gitu, itu Iya, benar. kena kena psikologi kita kena banget itu. Kita Jadi mau stop pesan loss kena, ulang, habis itu dia jalan. Oke. iya, Nah, ini. kita order ulang, ternyata dia balik lagi, kena lagi stop loss, berulang gitu terus. Akhirnya kita bingung tuh. Benar. Bagus. Ya, nih. Bismillah. Contoh. Kita udah punya supply. Nah, cakep nih contohnya. Hup. Nah, oke, ini buy limit, ini sell limit. Ini saya nggak kombinasikan dengan setup yang lain ya. Karena kita sama-sama di basic chapter 1, jadi kita pure SND dulu. Nah, ini sell limit. Kemudian stop loss kita kan di atas sini. Nah, ya. Nah, sekarang kita bikin SL. Saya ketik di mana? Sini aja. Wait ya, sebentar ya Om. Waduh, tinggal 10 menit lagi. Sabar ya. Sedikit ya. Sedikit. Santai Om. Sedikit ya. Ya, order 1. Kita sama-sama trading backtest ya. Ini ya, kita sama-sama backtest ya. Kita sama-sama nggak tahu harga ke kanan. Dan kita sama-sama pure menggunakan SND top. Ya, contoh. Di sini kita punya stop loss 5 poin. Oh, berarti kita hitung poin 5 pips. Ya, 5 pips. Alright. Kita tulis 5 pips loss. Nah, kata kuncinya Om, jangan biasakan mengejar market. Itu pengalaman saya dulu, saya kejar market malah habis. Saya udah puas banget Om. Maksudnya ya kita sedikit bercerita masa lalu. Itu kalau dibilang langganan margin call itu pagi sampai sore itu isinya nggak pernah withdraw, saya pernah Om. Jadi benar-benar kacau. Nah, ini 5 pips. Harga kita sudah tandai di sini. Oke, ke trigger kita stop loss. Harga terus turun. Waduh. Gimana ya? Nah, solusi satu-satunya kita mundur dulu ke belakang Om ya. Sama-sama kita perhatikan. Ayo, ingat market struktur. Low, high, low, high, low, high, low. Ada nggak price ke depan sini yang menembus area low terakhir? Belum ada ya? Oke? Oke. Kalau belum ada, kemudian price is everything.
ya, itu maksudnya semacam slogan kita. Harga yang tercermin adalah segala sesuatu yang lebih penting dari apapun. Lihat, yang tercermin di depan kita, di layar mata kita adalah candle. Yang paling simple nih Om ya, daripada susah, ini sudah tembus belum moving average bla bla segala macam, padahal kita ini bukan trader besar gitu, cuman saldo kecil, jadi kita mau ngikut strategi mereka yang swing itu nggak akan kuat juga. So ya wis lah, orang ini trading saya, saldo saya, nah kan gitu. Saya lihat aja market struktur yang terjadi, high low high low high low, oke, habis itu ya market strukturnya sudah naik. Hal yang kedua, what you see. Apa yang kita lihat? Candle biru lebih banyak daripada candle merah. Waduh, banyak cucuk kanan, cucuk kiri. Masih belum dapat juga. Ganti garis. Oh iya, lain cat. Wah bener nih, market strukturnya ke atas. Nah, kayak gitu. Jangan biasakan pakai tren dulu, pakai tren nanti. Ya, oke, market struktur berarti harga akan dominan ke atas. Nah, berarti nanti di satu saat di atas bakal ada supply. Oke, supply terjadi, harga reject turun ke bawah. Nah, oke, kita udah buat sell limit di sini, kemudian kena stop loss. Kita minus 5 pips. Pertanyaannya adalah